Brigjen Pol Hendra Kurniawan dituding menggunakan private jet beberapa waktu lalu. Indonesia Police Watch menemukan bahwa ada dua sosok penyedia private jet yang digunakan sebagai tumpangan Brigjen Hendra Kurniawan bersama anggota polisi lainnya ke Jambi untuk menemui keluarga Brigadir J. Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Diketahui dari sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pada tanggal 11 Juli 2022 lalu, Hendra menghubungi Kombes Agus Nupatria sebelum berangkat ke Jambi. Dalam perbincangannya, Hendra meminta Agus untuk datang ke kantornya bersama Kombes Susanto dan AKP Rifaizal Samuel. Ia juga meminta ketiganya untuk datang pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan baju dinas. Lalu mereka mendatangi ruangan Ferdi Sambo. Hendra mengatakan bahwa Sambo meminta mereka berangkat ke Jambi agar memberi penjelasan ke pihak keluarga. Kemudian Hendra dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil menuju Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta dan menggunakan private jet menuju Jambi. IPW menerangkan jenis private jet yang digunakan Brigjen Hendra saat terbang ke Jambi adalah tipe JT7 JAB. Pesawat itu sering dipakai oleh seorang mantan narapidana kasus korupsi AH dan YS dalam penerbangan bisnis Jakarta-Bali. Polri pun menanggapi bahwa hal ini sudah menjadi bagian dari materi pendalaman tim khusus penanganan kasus kematian Ajudan Ferdi Sambo. Sebelumnya, pengacara dari keluarga Brigadir J menduga bahwa jet pribadi itu dimiliki oleh seseorang yang bernama Robert Bono Susati Salah yang merupakan seseorang yang diduga menyokong private jet ke Brigjen Hendra selain YS. Robert pun membantah klaim tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai private jet, namun ia memang sudah cukup lama mengenal Hendra. Oleh sebab itu, tim khusus Polri diminta untuk menjelaskan keterlibatan Robert dan YS dalam kasus Ferdi Sambo dan Konsorsium 303, sebuah konsorsium judi online Indonesia. Dari penelusuran IPW, Robert adalah ketua konsorsium judi online Indonesia yang markasnya berada di daerah Jakarta Selatan dan hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. IPW meminta Presiden Joko Widodo untuk menindak serius kasus judi online tersebut serta membongkar peran Ferdi Sambo terkait dugaan gratifikasi saat menjadi Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih dan juga dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi bahwa Ferdi Sambo diduga melindungi praktik judi online. Sugeng juga mengungkit status Sambo sebagai Ketua Satgas Khusus Merah Putih yang sudah dibubarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurutnya, Satgasus Merah Putih memiliki kewenangan yang begitu besar dan menangani tindak pidana yang masuk ke dalam kategori mewah. Untuk konsorsium sendiri awalnya muncul di pertengahan bulan Agustus 2022, tidak lama setelah kasus pembunuhan Brigadir J terungkap. Isu dari skema konsorsium 303 itu meliputi perjudian, minuman keras, penyelundupan suku cadang palsu, solar subsidi, tambang ilegal, hingga solar prostitusi. Maka dari itu IPW mendesak Polri untuk segera mengusut hal tersebut. Pihaknya menduga bahwa ada kaitannya dengan penemuan uang sebesar 155 triliun oleh PPATK dari judi online kelompok konsorsium 303 dan juga yang memeriksa Robert dan YS dalam kedudukannya yang diduga sebagai tokoh bandar besar judi online. Di saat proses kasus pembunuhan Brigadir J berjalan, PPATK menemukan transaksi sebesar 155 triliun rupiah dari judi online di Indonesia sepanjang tahun 2022. Menurut keterangan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada tanggal 13 September 2022 lalu, PPATK mendapat laporan terkait transaksi judi online sebanyak 121 juta transaksi yang totalnya mencapai 155,46 triliun rupiah. Di tahun 2022 ini saja, PPATK sudah membekukan 312 rekening terkait judi online yang berisi sebesar 836 miliar rupiah. Lalu untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. Menurutnya pelaku judi online sangat handal dalam menghilangkan jejak digital.
Menurut kalian gimana nih? Apakah semuanya ini memang berkaitan atau sebenarnya tidak berkaitan tapi dihubung-hubungin aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami. Aku Mela mohon undur diri, sampai ketemu lagi di headline selanjutnya.